apakah Google Pixel 3 ini masih worth buat dibeli di tahun 2025? Oke, ini mungkin pertanyaan yang rutin ada di tiap tahun ya. Pokok selama aku masih pegang HP ini sampai koit lah pokok. Nggak cuma awal tahun kayak gini, mungkin di pertengahan tahun atau mungkin di akhir tahun. Karena meskipun Google Pixel 3 ini keluaran lama dan udah jadi barang antik lah bisa dibilang, tapi nggak jarang loh orang sampai sekarang masih pada nyari di marketplace. Bahkan di beberapa konten TikTok tuh ada yang komen beli di mana bang gitu. Padahal ini udah lama banget ya. Oke, dan di video kali ini seperti di video pada umumnya, kita bakal bedah apakah Google Pixel 3 ini masih worth buat dibeli atau udah skip aja dan lupain ambil-ambil lain aja. Oke, kita mulai flashback dari spesifikasinya dulu ya. Google Pixel 3 ini pakai chipset mobile terkencang pada masanya yaitu Snapdragon 845. Dengan user interface vanilla Android dan storage UFS 2.1 bikin experience pemakaiannya jadi smooth like butter. Buat bilang storage ada 4/64 atau 4/128 dan punya layar 5,5 inch Full HD OLED SDR. Kamera belakang cuma ada satu biji 12,2 megapiksel dan kamera depannya ada dua yaitu 8 megapiksel wide dan ultra wide. Untuk kondisi barangnya aku dulu beli second ya sekitar entah tahun 2020 atau 2021 aku agak lupa. Pokok ini aku COD di Facebook waktu itu karena memang belum terlalu booming ya di marketplace Indonesia waktu itu. Dan ini aku dapat dulu di sekitar 4 juta pas kalau nggak salah ya. Aku ingat itu di 4 juta pas. Aku nego-nego orangnya nggak mau. Karena ini bilangnya dia ambil dari Singapura langsung gitu. Dan ini aku beli itu sebenarnya jadi penerus the OG Pixel 1 ku yang udah aku jual beberapa waktu lalu ya, entah tahun lalu atau 2 tahun lalu aku agak lupa. Yang waktu itu aku juga belinya 2 tahun sebelum aku beli HP ini dan pastinya kondisi second juga. Soalnya aku pengen ngerasain experience Android yang standarnya Google asli gitu. Awalnya aku memang pengen pasang-pasang kayak mod-mod gitu di HP ku sebelumnya di Xiaomi Redmi 6, tapi aku mikirnya nggak usah lah, aku coba aja HP dari Pixelnya sendiri. Dan FYI, Pixel 1 ku yang waktu itu matot ya, bener-bener matot gak bisa nyala, itu masih laku 500.000. Gila banget gak sih? Udah jadi barang anti kayaknya. Oke, kita masuk ke experience ku pakai Google Pixel 3 ini selama hampir 5 tahun belakangan ya. Yang paling pertama udah pasti soal hasil kamera. Sampai sekarang bisa dibilang hasil fotonya ini masih bener-bener juara ya. Bahkan mungkin bisa mengalahkan HP-HP di kelas 7 jutaan ya mungkin. Karena komputasi dari Gcam-nya itu sendiri yang emang bawaan Google Pixel 3 ini. Sebenarnya untuk video kan aku udah pernah bikin di TikTok ya. Ini aku bikin lagi lah di YouTube. Jadi ini aku set di Full HD frame rate auto. Ya udah aku jelasin kenapa kok dia adanya auto ya. Bisa 60 fps stabil kalau HP-nya lagi stabil. Ini untuk lensanya cuma satu ya dia. Tapi bisa digital zoom kayak gini. Oke, kita ke ruangan yang cukup cahaya. Kalau di cahaya cukup dia aman banget ya. Yuk, ini ngapain anak-anak ini? Hei. Oke, kita pindah ke kamera depan. Oke, untuk kamera depan kayak gini ya, dia nggak ada settingan apa-apa, kayaknya mentok di Full HD 30 fps. Ini untuk lensa wide-nya dan ini untuk ultra wide-nya. Dia cukup lebar ya kalau buat vlogging kayak gini. Ya, kayak gini lah. Aku di rumah aja, nggak kemana-mana. Ini. Oke, kalau ini untuk 0,7 kali dan ini untuk 1 kalinya. Udah enak banget kalau buat vlogging tipis-tipis, konten kreator kecil-kecilan kayak gini karena harganya juga murah banget. Lalu untuk resolusi 4K 30 fps. Bubu Ali. Mereka lagi main guys. Kayak gini untuk 4K-nya, 4K di 30 fps. Aku nggak bisa keluar ya ini. Ya kalau lihat barang ini
Stabilnya bener-bener stabil ya. Ini aku kayak tadi pegang satu tangan aja, one handed mode. Ya kayak gini kualitasnya. Oke, untuk mic-nya misalkan dengerin sendiri ya. Harusnya cuma kedengaran yang sebelah kiri aja karena ini pernah masuk ke air dan rusak yang satunya. Oke, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, aspek nomor 2 yang aku suka, apalagi kalau bukan user interface-nya. Vanilla Android ini menurutku pribadi bener-bener asik ya. Simple, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada bloatware ini itu, apalagi iklan. Terus nyaman dan yang pasti super enteng. Dikombinasikan sama penggunaan storage UFS 2.1 dan Snapdragon 845 bikin jadi jauh lebih enteng lagi. Sama ukurannya yang compact, ini udah jarang banget ya kita temuin di HP-HP sekarang. Pixel 9-nya pasti lebih gede. Mungkin di Samsung S seri basic ya kalau dikomparekan, mungkin di S24, S23 yang polos. Kalau dulu ada Samsung S10i itu yang dia kecil banget. Bahkan di iPhone sekarang pun kayak seri mini atau SE yang ada home button-nya itu udah hilang. Bahkan kalau kalian pegang ya iPhone 12, 13, 14, 15 itu walaupun bisa dibilang dia compact di 6,1 inch tapi rasanya kayak lebih lebar gitu. Kayak enakan pegang iPhone 10, 10s atau 11 Pro itu lebih enak menurutku ya. Jadi pilihan HP compact sekarang ini udah langka banget ya. Terus soal baterai, yang namanya HP udah lama pasti udah tahu sendiri lah kayak gimana. Udah kapasitasnya kecil, sehari bisa ngecas 3-4 kali. Padahal mungkin kayaknya aku udah 2-3 kali ya ganti baterai HP ini, tapi masih tetap aja boros. Oke, kita langsung aja ke kesimpulan. Pertama, kenapa Google Pixel 3 ini tidak worth buat dibeli di tahun 2025 ini? Udah jelas banget soal baterainya yang super boros. Meski udah diganti tetap nggak bisa awet, soalnya udah lawas juga kan. Jadi selalu siap bawa cas sama power bank. Terus cepet panas dan kadang juga lembut kalau lagi kepanasan. Maklum ya, ini pakai chipset lama jadi kan aplikasi enteng kayak TikTok itu langsung panas, macet dan sebagainya. Sama Android yang udah mentok di 12 dan security patch-nya juga udah mentok. Jadi ini HP ya stuck di sini-sini aja, gak kemana-mana. Sama amit-amit juga kalau kena virus karena ya security patch-nya udah gak up to date lagi. Nah itu tadi alasan kenapa tidak worth buat dibeli. Selanjutnya ini alasan kenapa Google Pixel 3 ini layak buat kalian beli. Pertama udah jelas dari segi kamera ya. Buat yang cari kameranya aja ini bisa banget. Toh harganya juga udah murah. Sama kalau misal mau cari HP kedua atau ketiga ini juga bisa. Atau kalian yang mungkin penasaran sama Google Pixel bisa ambil yang ini karena harganya murah banget. Tapi aku nggak nyaranin yang buat beli yang ini. Karena Pixel 6 sekarang udah jeblok banget harganya dan udah pakai tensor juga yang makin satset sama hemat daya. Tapi ya guys ya, ketimbang kalian beli HP-HP kayak gini apalagi yang non resmi ya, mending ambil yang resmi aja gak sih? Toh yang user interface-nya mirip juga banyak banget. Let's say Samsung dengan One UI-nya atau mungkin di Asus dengan Zen UI-nya. Banyak lah pokok. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah ini worth atau mending skip aja dan cari yang lain? Kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe kalau tertarik sama apa yang aku bahas, dan share ke teman-temannya mungkin butuh informasi kayak gini. I'm Falwan Bintang, that's it and see ya.